Tuhan dan Mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni.
Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun saudara menyaksikan tayangan ibadah online ini. Saya harap saudara dalam keadaan baik. Dan walaupun saudara tidak dalam keadaan baik, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan di ibadah ini. Sebelum kita ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat kasih-Mu sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat segala anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Tiba saatnya kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Kiranya penyembahan yang terbaik boleh kami berikan kepadamu sebagai ucapan syukur, dan kami boleh mendapat rema dari firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan.
ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Menanganku layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Kau Raja mulia Tuhan, bertatalah di tempat ini Tuhan. Biarlah manis Kau dengar segenap pujian kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, oh Tuhan.
manis kau dengar segala pujian kami. Ya ya rarabaya she, ya rarabaya shande. Haleluya. Kami kagum, kami hormat akan Engkau Tuhan. Kaulah sumber kekuatan bagi kami, sumber pengharapan. Haleluya, Mari saudara kita perkatakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat pelangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di ayat Yakobus 1:12. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Di mana di balik kalimat berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Mengapa dikatakan berbahagia? Tentunya apa yang saudara rasakan, yang alami, satu tekanan, satu penderitaan, pencobaan yang sepertinya datang silih berganti, yang begitu menderita, tapi di balik semua ini ternyata ada orang yang mengalami lebih daripada saudara alami. Jadi di sini dituliskan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi saudara bisa bertahan sampai hari ini dalam persoalan hidup saudara, dengan pergumulan hidup saudara, itu sungguh berbahagia. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya mau katakan gini, hidup ini seperti uap, sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Kalau saya coba renungkan, hidup manusia ini sementara, sangat sementara. Dalam minggu yang lalu, di mana di tetangga depan rumah saya, itu pas seminggu yang lalu. Pagi hari dia masih rombongan, masih sapa menyapa dengan orang-orang di sekitar lingkungan situ. Pas dia mau berangkat ke
ke satu tempat untuk bersepeda dengan rombongan, dengan teman-teman mereka. Tapi begitu siangnya, saya di grup paguyuban, katakanlah grup warga, dapat informasi bahwa si A ini umurnya 61 tahun, dia orang yang sangat berkecukupan. Saya tidak katakan kaya, karena kaya itu relatif. Bahkan dia punya perusahaan di luar negeri, rumah ada di luar negeri. Tapi orangnya ramah, baik. Tapi di usia 61 tahun, pagi-pagi masih sehat bersepeda, tapi begitu siang sore dapat kabar duka cita dan meninggal. Akhirnya minggu kemarin sudah dikebumikan. Itulah kehidupan manusia. Saya mau katakan memang firman Tuhan tidak salah di pengkhotbah menulis bahwa hidup manusia itu seperti uap. Sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Nah, di mana hidup ini seperti uap, sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Saya mau bagi satu ayat lagi di 1 Timotius 6:12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau iklarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, tadi yang selanjutnya, sebab apabila saudara dan saya sudah tahan uji, saudara akan menerima mahkota kehidupan. Ada satu mahkota kehidupan kekal yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya, yang dimana yang bertahan dengan iman percaya kepada Kristus sampai kematian. Nah, ini yang perlu saudara perhatikan, bagaimana iman percaya saudara. Jangan terpengaruh dengan keadaan saat ini, dengan situasi tekanan apapun. Seperti seorang petinju, tentunya kalau dia akan keluar sebagai pemenang, dia akan mengalami kesakitan. Dia akan mengalami satu penderitaan, tekanan, satu pukulan, baru dia akan mengalami kemenangan, keluar sebagai pemenang. Pasti seorang petinju pasti akan mengalami namanya penderitaan dan kesakitan, baru dia akan keluar sebagai pemenang. Begitu juga saudara, kalau saudara hari-hari ini mengalami penderitaan, berbagai persoalan yang sepertinya tak kunjung selesai dan sepertinya silih berganti datang menghampiri kehidupan saudara, tetap kuat dan teguhkan iman saudara. Percaya kepada Kristus, tetap iman percaya dan akan meraih satu kehidupan yang kekal, yaitu mahkota kehidupan. Yang selanjutnya, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada siapa? Tentunya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Tuhan? Tentunya saudara dan saya yang percaya. Orang-orang yang percaya, yang beriman sungguh-sungguh, berpengharapan kepada Kristus, itu yang mengasihi Tuhan. Tentunya dengan bagaimana? Dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Di mana Paulus pernah menuliskan begini, bahwa saudara dipanggil untuk membela Injil dari musuh-musuh kegelapan gelap atau kuasa iblis, kuasa kegelapan. Bagaimana hari-hari ini saudara dipanggil untuk membela Injil. Membela tentunya bagaimana saudara menghidupinya, kebenaran firman itu. Bila saudara dan saya menghidupi setiap kebenaran firman itu, yang artinya saudara sedang membela firman itu. Saudara sudah mengasihi Tuhan. Maka pesan saya untuk saudara dan saya pada saat ini, hiduplah di dalam kasih Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah disampaikan hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Tuhan, terima kasih, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita perkatakan Pentakosta ketiga. 1.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Siapakah diriku ini sampai Sang Raja mau terima diriku karena kasih-Nya, karena kasih-Nya yang Dia bebaskan, sungguh telah bebas. Akulah anak Sang Raja, merdeka oleh rahmat-Nya yang selamatkanku. Waktu ku masih berdosa, Yesus berkorban. Dua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin.